Rumah Kata bersama saya Aneria, nggak tuan rumah kamu semuanya. Dan kali ini ada bintang tamu atau tamu spesial yang akan membagikan ceritanya dalam dunia penulisan. Satu karya atau dua karya yang sudah dihasilkan, langsung aja kita tanya langsung sama Alif Irfan. Halo Alif. Siap, halo. Gimana kabarnya? Panas Mbak sini, Mbak. Wah, Ya, sama. panas. Perjalanan sungguh panas di luar sana. Kalau sudah masuk studio sudah dingin sih. Apalagi Surabaya ya. Apa? Apalagi Surabaya, panasnya, waduh. Waduh, beneran. Ya. Tapi untuk kamu sendiri sekarang tinggalnya di mana? Di daerah Surabaya? Enggak, saya tinggalnya di Tuban. Oh, di Tuban ini sekarang Ya. posisi lagi ada di Tuban ya? Oasis ada di Tuban. Oke. Baik. Alif, boleh dong ceritain kegiatan kamu belakangan ini ngapain aja nih? Lagi sibuk nulis atau lagi nyelesain sesuatu yang lagi ditunggu-tunggu? Sebenarnya sih, Sebenarnya. ya sebenarnya ini. Apa itu sebenarnya? Kalau aktivitas sehari-hari saya kan di pesantren. Mm-mm. Di pondok pesantren ya sekitar 8 tahun belakang ini ya netapnya ya di pesantren. Mm-mm. Karena ini ada acara agak khusus jadi ke rumah temen. Mm-mm. Terus untuk kegiatan nulis sendiri sih ada satu proyek novel, ada proyek cerpen yang semoga dekat-dekat ini terbit lah. Insya Allah, Ya. amin. Alhamdulillah. Ya, Oke. Sambil apa? Ya sambil mengerjakan tugas di pondok, ya, sambil ngaji ya sambil nulis masih sama sih. Oh, kamu ini santrinya atau Ya kamu santri? Santri. Oh. Santri juga masih nyantri. Oh Statusnya. gitu, ya. Baiklah. Jangan-jangan karya-karya yang kamu hasilkan ini nggak jauh-jauh dari dunia pondok pesantren nih? Ya ada yang dekat, ada yang melenceng jauh juga. Oh gitu. Oke deh, Alif, kamu sendiri sekarang ini umurnya berapa sih? Udah. Kalau di jenjang sekolah itu sebenarnya kamu sekolah kelas berapa sekarang? Kalau sekarang sudah lulus kuliah. Oh, sudah lulus kuliah. Oh, I see. 23 tahun. Oh gitu. Aku pikir kamu masih piye banget loh. Oh. Enggak, 23 tahun. 23 tahun ya? Nah, ya piye lah, 23 itu. Tapi karya-karya apa aja sih selama ini yang sudah kamu hasilkan dari sejak umur berapa kamu sudah mulai aktif dalam dunia penulisan? Kalau kenal atau masuk di dalam dunia penulisan itu sejak SMA ya. Karena di SMA di Pondok itu ada organisasi pers. Dulu namanya itu OPS Semanda. Dari sejak Pondok, terus ikut organisasi pers tersebut, saya mulai kenal dengan dunia kepenulisan. Ya sejak itulah mungkin sering tahu tentang buku-buku. Pertama ya tentang buku-buku dulu, terus tentang cerpen, menulis berita dan sebagainya. Sejak itu mulai kenal dengan kepenulisan. Cuman ketika untuk diterbitkan menjadi sebuah buku itu baru tahun 2019. Nah, itu mulai menerbitkan karya pertama yakni cerpen. Itu pun bentuknya antologi. Rame-rame gitu ya. Terus menerbitkan buku solo yaitu buku puisi gitu. Buku solonya buku puisi ya, tentang puisi ya. Tentang puisi. Termasuk Asmarandana ini juga buku puisi. Oke. Asmarandana ini buku puisi yang keberapa? Yang pertama Oh, yang Asmarandana. pertama. Baik, kalau gitu kamu ini sudah tertarik dari dunia penulisan udah lumayan lama. Gaya penulisan kamu sendiri itu banyak dipengaruhi dari penulis-penulis apa yang sering kamu baca? Ya tentu. Ya yang paling dekat-dekat kan dengan pesantren kan ya termasuk para santri yang kebetulan juga menulis seperti MH Ainun Najib, seperti Kiai Haji Mustafa Bisri. Kalau belakangan ini ada Usman Arumi, Agus Mulyadi. Belakangan lagi ini yang lagi viral ada Hilma Anis. Tapi ya tetap juga saya baca Ahmad Fuadi, juga baca sedikit karya Adi Lestari. Katanya Mbak Ane suka baca Adi Lestari. Bener banget. Saya sebelum ada acara ini riset dulu. Gimana sih gitu? presenternya, terus gimana sih seberapa itu buku apa yang dicintai presenternya. Jadi nanti biar nyambung tak riset dulu. Jangan tanya umur saya dan berat badan saya berapa ya. Nanti itu saya
investigasi sendiri aja lah nanti. Kalau masalah berat mungkin saya bisa naksir lah. Ya, kecil kok. Angkanya. Kan kita kalau kuadrat kan ya besar, teman. Iya, benar. Dikuadratkan. Iya, ya ini kan kalau di kamera aja kelihatan besar, sebenarnya kecil kok. Oh, percaya. Saya khawatir itu. Oh ya. Apa? Khawatir apa? Ya, presenternya itu kaku enggak sih? Atau lemes enggak sih? Ya, tak riset dulu. Oh gitu. Aman Mbak Ana, bisa bekakaan saya gitu. Ya, saya juga gitu. Kalau namanya penulisnya bisa ngalir nggak gitu kan? Enak nggak ngomongnya gitu. Kadang-kadang soalnya ada penulis yang juga ya gitu kan. Akhirnya. Iya. Kadang tapi nggak masalah. Itu kan memang karakternya begitu. Kayaknya ada orang itu yang pinternya ditulis, ada yang pinter nulis sama ngomong gitu kan. Ya udah. Makanya saya riset. Saya juga beberapa di moderatori orang yang agak kaku gitu. Ini tipe kaku apa lemes ya? Jadi tadi riset dulu. Oh, oke, bisa ini bekakaan. Tipe lemasnya begini, Dang. Oke, balik lagi ke topik ya. Kalau Tukul back to the laptop, kalau saya balik lagi ke topik. Ini ngomongin soal kamu sendiri. Sudah mulai suka sama dunia penulisan itu udah lumayan lama, terus habis itu penulisnya juga dari dunia santri sendiri, terus akhirnya muncul yang namanya Asmarandana. Kalau dilihat dari covernya ini gambarnya siapa ini? Wayang-wayang gitu ini ya? Iya, gambar wayang itu. Nah, saya nggak hafal tokoh-tokoh wayang yang ada. Ini siapa? Ya, sebenarnya kalau ditanya tokoh sih, karena itu kan gambar tangan sendiri. Ya, gambar tangan saya sendiri. Jadi kalau ditanya tentang tokoh ya nggak ada tokohnya. Ya. Saya memang menggambar sebuah wayang dan itu dari beberapa wayang. Tak jadikan satu kayak gitu. Ya. Ya, menciptakan sendiri untuk cover ya. Termasuk di dalamnya itu ada beberapa ilustrasi. Juga saya gambar sendiri. Kebetulan selain suka nulis juga kok suka gambar gitu. Oh, I see. Lalu ini kalau kamu yang menciptakan sendiri ini tokoh di cover ini, kamu punya nama juga nggak untuk wayang ini? Kalau orang tuh kalau menciptakan sesuatu kan biasanya dikasih nama tuh. Apakah namanya ya sesuai dengan bukunya aja atau dia punya nama sendiri gitu? Tuh, kalau ya kok baru kali ini ya saya nyadari kok belum tak kasih nama ya. Akhirnya saya menyadarkanmu ya. Iya, ya tidak ada namanya lah. Karena ini mancepnya di Asmarandana ya ini tak anggap wayang Asmarandana gitu aja. Oh gitu. Ya, megang mawar gitu. Iya, kenapa megang mawar? Nggak megang duit aja. Iya, kalau katanya kan gini, selain duit itu ada yang lebih dicintai wanita, itu mawar. Oh iya. Aduh, maut nih orang ini nih. Bahaya. Apalagi mawar yang ada di uang 100.000 itu. Dulu kan ada itu ya. Suka banget katanya wanita itu. Iya, bener. Nggak terima suka lagi, sudah habis lunas. Ya wes, Asmarandana Segenggam Puisi karya Alif Irfan. Di sini di cover saya bisa baca ada prolog Sri Wiono, epilog Agus Ibrahim. Kamu juga melibatkan orang lain ya untuk penggarapan Asmarandana ini ya? Iya, untuk ngasih barokah lah. Kalau Pak Sriwiono itu guru saya, termasuk Agus Ibrahim, yang kemarin juga ada di RII, yang punya mitra karya itu. Oh ya. Itu juga guru saya menulis. Oh begitu, Mas Agus itu. Agus itu. Oke, baik. Asmarandana sendiri, puisi-puisi yang ada di dalamnya ini tentang apa sih? Ya kalau kita lihat dari katanya kan dari asmara ya. Itu kan dua kata, asmara dan dahana. Ya semua di situ awal sampai akhir itu ya tentang asmara-asmara. Puisi tentang cinta-cinta. Kamu ini bisa sendiri atau orang lain atau bagaimana nih? Cinta-cinta yang gimana? Cinta-cinta diri manusia ke manusia atau sama Tuhan atau bagaimana? Beragam. Ada yang manusia ke manusia, ada manusia ke tanah air, ada beberapa yang tentang ketuhanan juga. Ya beragam lah tentang asmara pokoknya. Tapi kebanyakan dominannya laki-laki wanita gitu. Wah. Wah, jangan-jangan ini kisah kamu sendiri sama ya beberapa bisa dibilang kisah sendiri. Kalau puisi itu gini ya,
kalau beda dengan cerita ya, kalau cerita itu bisa teridentifikasi, oh ini koyoke cah iki ya deh, kayak gitu. Karena dia ada alur, ada tokoh dan sebagainya. Tapi kalau puisi itu tidak, karena puisi itu ungkapan jiwa. Kadang ketika saya meskipun saya yang nulis, tapi ketika Mbak Ane yang membaca, oh ngerti jenis Mbak Ane yang membaca, itu bisa dikira, yo, iki kok kayak aku gitu. Jadi beberapa orang ketika membaca puisi itu bisa menyamakan dirinya dengan tulisan. Iki seakan-akan aku gitu. Jadi kalau puisi itu bisa lebih milik bersama daripada cerpen sih. Daripada cerpen, kayak gitu ya. Tapi apa kan yang namanya kisah asmara itu kan beragam ya. Jadi kan ada, kalau saya sih membagi kisah asmara itu antara sakit sama nggak sakit. Sakit sama bahagia lah. Iya, sakit sama bahagia, ya betul. Jadi yang mana nih yang dominan di buku ini? Yo, hampir seimbang sih. Cuma kalau ditakar mungkin untuk yang sakit itu 65%, yang bahagia 35% lah. Ya, kan mesti puisi itu orang bisa menulis itu ketika dia itu terbentur ke dua hal sebenarnya. Jadi orang itu bisa berkarya itu ketika terbentur di dua hal. Dua hal apa saja Kak itu? Nanti bakal dikasih tahu setelah ini ya. Tetap di sini di Rumah Kata. Selamat datang di Tatanan Kehidupan Baru. Kita saat ini dihadapkan pada ketidakpastian. Tidak pasti kapan corona akan berakhir. Banyak ketidakpastian yang harus kita hadapi. Di satu sisi, virus corona juga telah merubah banyak hal di kehidupan kita tanpa kita sadari. Jika Anda ingin tetap bisa bertahan dan selamat dari pandemi ini, sebaiknya persiapkan diri Anda untuk beradaptasi dan menjalankan tatanan kehidupan baru. Dalam prediksi tatanan kehidupan baru, kesehatan dan kebersihan menjadi komoditas nomor 1. Ketakutan orang-orang akan terserang virus membuat semua orang kini semakin ketat menjaga kesehatan dan kebersihan jika kita keluar rumah. Akan banyak kita temui wastafel dadakan di mana-mana. Hand sanitizer menjadi barang yang paling dicari. Orang mengenakan masker kemana-mana. Selalu menjaga jarak saat melakukan kegiatan dan tidak berkerumun. Dan tidak melakukan kontak fisik meski itu hanya sekedar bersalaman. Vitamin dan jamu menjadi barang yang banyak dikonsumsi selain makanan pokok. Sebelum bepergian, orang akan dicek dulu suhu tubuhnya dan tidak akan diizinkan melanjutkan perjalanan jika terindikasi tidak sehat. Dan akan selalu dilakukan cek suhu tubuh ketika berkegiatan sosial seperti di mal, rumah makan, atau di mana saja. Tidak menutup kemungkinan ke depan orang akan diwajibkan membawa dokumen kesehatan pribadi saat bepergian. Atau bisa jadi sistem pelacakan kesehatan di bandara dan terminal transportasi umum lainnya akan menjadi lebih praktis dan mudah. Nah, selamat datang di Tatanan Kehidupan Baru. #Indonesia Tatanan Kehidupan Baru. Deh, di mana-mana pada ngomongin virus corona mulu, nggak di rumah, nggak tetangga, nggak di TV, pusing aku. Iya, rame banget loh di sosmed, di berita, semuanya tentang corona. Kamu tahu nggak sih virus corona itu dari mana? Enggak, emang dari mana Kak? Katanya virus corona itu disebarin sama alien dari segitiga Bermuda. Ini pada ngobrolin apa sih? Kamu dapat informasi dari mana? Aku dapat informasi dari grup WA dan sosmed aku nih. Katanya tuh cuman hoax doang, nggak ada virus corona, beneran. Gak usah percaya. Tunggu dulu. Itu grup WhatsApp dapat informasinya dari mana? Ada sumbernya nggak? Tahu. Nah, itu hati-hati. Jangan sampai kamu termakan berita hoax. Di internet itu tidak semuanya berita yang benar. Banyak di berita-berita simpang siur juga. Jadi setiap kali kamu dapat informasi, harus kamu cross check lagi ke sumbernya. Oh, seperti itu. Terus gimana dong? Nah, kamu kalau mau nyebarluaskan informasi, dicek dulu ini benar-benar informasi resmi dari pemerintah atau dari ahlinya, seperti dari tenaga kesehatan atau bukan. Kalau bukan, ya jangan disebar-sebar.
Tapi aku udah sebarin ke grup. Gimana dong? Udah. Kalian nggak usah takut sama corona. Aku punya alatnya. Ya, apa? Nih ya, ini kalung anti corona. Dijamin nggak akan bakal kena corona. Sumpah loh. Ya iya dong. Nih, mau. Kamu dapat informasi dari mana lagi tuh kalungnya beneran anti corona? Loh ini kan lagi trending, banyak. Yang trending belum tentu bener informasinya. Kamu tahu nggak anjuran pemerintah itu harusnya pakai apa? Pakai apa? Yang bener tuh pakai masker udah cukup, nggak usah pakai yang aneh-aneh. Enggak, pokoknya tetap pakai ini. Ini pokoknya bagus. Bagus banget. Baik, balik lagi ke Rumah Kata. Yang jelas pendengar bisa mendengarkan, melihat updatean, apalagi kalau pengen dapat giveaway dari Rumah Kata bisa langsung aja lihat IG di RRI Surabaya. Sampai lupa IG sendiri nih. IG-nya RRI Surabaya, YouTube RRI Surabaya untuk ngelihat updatean terus dari Rumah Kata, dan juga bisa lewat podcast di RRI Cast. Ada giveaway pastinya. Salah satunya ya Alif ini nanti bakalan kasih giveaway ya. Insya Allah. Amin. Oke, dua hal yang kamu tadi mau sebutin apa itu, Alif? Jadi orang itu bisa langsung punya gairah untuk menulis itu biasanya terbentur dua hal. Satu, Apa ketika itu? orang itu jatuh cinta. Jatuh cinta banget, Nah ya, berbunga-bunga, ketika orang itu gitu ya. berbunga-bunga itu biasanya lancar ya, itu Hmm. biasanya kayak gitu. Hmm. Nomor dua, ketika terluka atau Hmm. patah hati ya, biasanya orang patah hati juga lancar banget ceritanya. Makanya semua tulisan itu tidak dominan dari dua hal. Kekuatannya itu di dua hal, yaitu jatuh cinta dan patah hati itu. Kalau menurut saya loh. Hmm. Hmm. Apa Dan- sih yang bedain, kan cerita-cerita jatuh cinta sama patah hati kan sudah banyak di lagu-lagu, syair lagu juga banyak. Apa sih yang bedain yang kamu tulis dengan yang lainnya begitu? Oh, kalau sebenarnya untuk temanya sendiri ya tidak pernah, beberapa penulis ya tidak pernah lah. Pasti seakan sama. Jadi dari dulu sampai sekarang yang namanya buku itu ya rata-rata bahas tentang cinta, bahas tentang patah hati kan ya. Ya, yang membedakan antara misalkan Di Lestari dengan Ahmad Fuadi dengan yang lain itu ya mungkin tetap pengemasannya, Mbak. Dengan saya punya gaya kemas sendiri, penyair lain punya gaya kemas sendiri, ya tentu tetap pengemasannya yang beda. Kalau kamu gaya kemasnya yang gimana emangnya? Ya. Misalkan kalau tentunya diksi ya. Kalau kita bicara tentang puisi itu yang bisa membedakan penyair satu dengan penyair lain itu diksi. Kalau saya itu diksinya tidak terlalu berat, tapi dominan ke rima lah dan beberapa metafora gitu. Dalam menulis ini sendiri, Alif ini nggak sih belajar khusus tentang teorinya dalam menulis itu gimana? Karena kan kadang orang nulis sae gitu ya, ngalir aja, kadang-kadang nggak tertata gaya bahasanya, tulisannya pakem-pakem yang digunakan dalam menulis begitu. Nah kalau kamu sendiri pakem-pakemnya sudah paham betul, udah kamu pelajari dulu atau bagaimana? Alhamdulillahnya itu saya itu dapat pendidikan pers itu di SMA. Itu selama 2 tahun. Terus saya ikut kelas menulis di penerbit Mitra Karya itu 1 bulan, dan itu alhamdulillah cukup lah untuk bekal saya untuk menulis. Selain saya khusus mempelajarinya sendiri gitu. Sebenarnya kalau pengen hanya bisa nulis sih, teori memang penting, tapi selain teori itu kita membaca lah Mbak ya. Jadi kalau orang itu biasanya belajar teori tanpa membaca, dia tetap tidak akan bisa nulis, menurut saya loh ya. Tapi kalau meskipun dia itu tidak paham teori, tapi dia itu orang yang kutu buku, banyak membaca buku, tentu dia nanti akan pasti bisa nulis gitu loh. Karena secara tidak langsung ketika kita membaca buku, kita itu menyerap beberapa teori gitu. Jadi lebih baik enak langsung praktek ya, banyakin baca supaya kita juga tahu nih, oh gaya penulisan orang ini kayak gini nih. Nah, tapi biasanya ada celakanya. Kalau orang hanya baca tanpa mempelajari teori itu, ya pasti ada celakanya lah. Ada beberapa cedera. Tapi biasanya nanti itu urusan editor lah. Masuk di editor, bagian editor. Misalkan
penggunaan huruf kapital, di yang seharusnya dipenggal, di yang seharusnya digabung, lah kayak gitu. Kecelakaannya di situ biasanya. Kecelakaannya. Ya, kecelakaannya. Seorang Fatalnya di situ ya. Fatalnya di situ. Tapi ini kalau kamu sendiri ketika kamu sudah menghasilkan sebuah karya, kamu ajukan ke penerbit, kamu pernah mengalami kendala apa? Alhamdulillah ya. Ketika kan sudah kenal penerbitnya ya. Saya juga penerbit Mitra Karya. Dan juga sudah kenal Mas Bagus, bahkan itu Mas Bagus itu mempersilahkan ya. Silakan buat karya gitu, kalau memang nanti cocok, ya insya Allah tetap kami terbitkan kayak gitu. Mungkin kendalanya di diri saya sendiri, di prosesnya lah ya. Misalkan untuk hari ini kan proyeknya novel ya, mau buat novel ya kendalanya di diri saya sendiri, tentang risetnya, tentang pembangunan konfliknya, ya kayak gitu. Kendalanya di proses lah. Bagi-bagi waktunya juga susah sama kegiatan kamu sehari-hari. Kalau waktu sebenarnya itu banyak waktu luang kok, Mbak. Ternyata masalah utama penulis itu bagi mood. Oh. Iya, bagi moodnya itu ada beberapa waktu senggang itu ada. Bahkan tak incer, ketika habis ngaji ini mau nulis gitu. Ternyata ya moodnya nggak dapat gitu, malah jadi gambar. Karena kita harus gambar ya selalu ada yang lupa nulis ya kayak gitu problemnya kadang. Oh. Ngoten nggih. Oke deh kalau begitu. Jadi mood ya. Jangan-jangan kamu nih orangnya mood-moodan. Tapi kadang-kadang ya karena aku pernah dengar tuh katanya kalau nulis itu bikin ininya lah poin-poinnya gitu kan. Kerangkanya ya. gitu kan. Yang penting itu di awal kita itu sudah menyelamatkan namanya kerangka itu. Jadi ketika misalkan mau beda dengan puisi ya. Kalau puisi itu jarang kita pakai kerangka. Tapi kalau novel ya kita pakai kerangka. Jadi misalkan kita tahu diri kita itu mood-moodan, kita jenis penjara dulu ide kita itu dengan note atau kita penjara dulu ide kita dengan kerangka sehingga sawaya-waya itu gak hilang ya karena biasalah ide itu mudah datang mudah pergi ya. Wah, Anda mau bernyanyi ternyata. Nah kalau itu kan kerangka itu biasanya dipakai untuk kayak cerpen, novel gitu ya. Nah kalau puisi sendiri gimana? Puisi itu karya sastra yang nanti arahnya itu lebih ke ungkapan hati, Pak. Nah, kalau gimana kita merasakan apa hari ini terus kita tuangkan kayak gitu. Nah, tapi bedanya puisi dengan karya yang lain, misalkan dengan prosa, itu kalau puisi itu ditata dengan secara indah gitulah ya. Ditata dengan indah. Ya itu ungkapan, itu curhatan, tapi kita tulis dengan dikonsep dengan dibawakan dengan indah gitu loh. Bedanya puisi dengan beberapa prosa lain. Kalau puisi sendiri sih sebenarnya sudah apa ya? Kalau di pondok itu ya kita sudah familiar banget lah dengan puisi. Santri itu sebenarnya dekat banget dengan puisi. Nah itu aku mau tanya, kenapa sih dari kemarin aku narasumber aku, bintang tamu aku itu yang rata-rata anak santri itu kok puitis semuanya gitu orangnya. Kayaknya ini mau tak kasih tahu. Sejarahnya. Iya kasih sejarahnya baik. Sejarah panjang apa sejarah pendek? Panjang nggak apa-apa. Ya, oke. Semoga cukup waktunya ya. Iya. Soalnya kalau secara puisi sendiri. Kita kan tahu kalau dulu banget gitu. Ini ketika di pesantren biasanya diajarkan. Dulu banget itu ketika Nabi Musa, ketika zamannya Allah itu biasanya bahasanya agak nyantri apa ya? Iya, nggak masalah. Allah itu biasanya mengutus suatu rasul itu pas dengan zamannya. Ya misalkan kok Nabi Musa ya. Nabi Musa itu diutus pas ketika zaman gerneng-gernengnya sihir ya. Ya, lagi marak-maraknya sihir. Oh, gerneng-gernengnya sihir. Gerneng marak-maraknya sihir. Allah mengutus Nabi Musa untuk menumpas para sihir-sihir Fir'aun. Begitu pula ketika zaman Nabi Muhammad. Zaman Nabi Muhammad itu yang paling terkemuka itu orang yang bisa bersair. Bahkan orang pas zaman jahiliyah itu ketika orang itu bisa bersair, dia itu akan terkemuka dan bahkan setiap dia lewat jalan itu ya orang itu mengasih dia uang. Bahkan ketika orang tidak bisa mengasih uang, bahkan dia itu disembah gitu loh. Bersujud di depannya, itu syair. Sampai Nabi Muhammad diturunkan, akhirnya termasuk Al-Quran diturunkan, itu Al-Quran itu redaksinya itu berupa syair-syair. Lah Al-Quran itu syair atau kata-kata puisi yang bisa mematahkan para penyair-penyair jahiliyah.
Ceritanya kayak gitu. Dan itu terus berkembang ketika zaman Imam Syafi'i itu semua punya diwan. Diwan itu kumpulan puisi. Bahkan sampai akhir-akhir sampai masuk ke Jawa, Mbah Kiai Hasyim Asy'ari itu juga menulis puisi. Sampai yang belakangan ini ada Gusmus. Gusmus itu juga kiai, juga penulis puisi, MH Ainun Najib. Diteruskan terus sampai ya ada Usman Arumi juga yang sekarang jadi penyair yang agak terkenal lah di kalangan santri. Nah, kayak gitu. Jadi ada sanatnya, memang sampai atas itu ada sanatnya, Pak. Nah, di pondok itu kita dengan syair atau puisi-puisi itu amat dekat. Bahkan beberapa kitab itu sengaja ditulis dengan bahasa syair agar mudah dipahami. Nah, bahkan ketika kita masuk pesantren itu ada namanya kitab Nahwu Shorof. Itu ditulis semua ditulis dengan Jurumiyah, Imriti, Alfiyah itu ditulis menggunakan kata-kata syair. Makanya kita itu ya agak dekat lah dengan syair-syair kayak gitu. Nah, makanya beberapa kalangan santri itu agak puitis orangnya. Karena memang dia itu ya lumayan berjibaku dengan syair meskipun tidak belajar secara langsung konsep penulisannya kayak gitu. Saya jadi melongo nih dari tadi baru tahu gitu ya. Ternyata romantisnya itu dapatnya ya dari karena ini juga ilmu yang didapat ya. Itu iya. Kita itu sering berjibaku, bahkan kita itu mau ilmu-ilmu itu yang di kitab-kitab itu agar tidak berat itu dirupakan syair tuh dinyanyikan kayak gitu. Soalnya ulama dulu kan bagaimana sih ilmu itu meskipun berat tapi tetap mudah untuk dipaham? Ya tidak ada lain kecuali dibuat lagu. Baiklah. Ya, nanti kita ngobrol lagi ya. Tetap di sini di Rumah Kata. Selamat datang di tatanan kehidupan baru. Kita saat ini dihadapkan pada ketidakpastian. Tidak pasti kapan corona akan berakhir. Banyak ketidakpastian yang harus kita hadapi. Di satu sisi, virus corona juga telah merubah banyak hal di kehidupan kita tanpa kita sadari. Jika Anda ingin tetap bisa bertahan dan selamat dari pandemi ini, sebaiknya persiapkan diri Anda untuk beradaptasi dan menjalankan tatanan kehidupan baru. Dalam prediksi tatanan kehidupan baru, kesehatan dan kebersihan menjadi komoditas nomor 1. Ketakutan orang-orang akan terserang virus membuat semua orang kini semakin ketat menjaga kesehatan dan kebersihan jika kita keluar rumah. Akan banyak kita temui wastafel dadakan di mana-mana. Hand sanitizer menjadi barang yang paling dicari. Orang mengenakan masker kemana-mana. Selalu menjaga jarak saat melakukan kegiatan dan tidak berkerumun, dan tidak melakukan kontak fisik meski itu hanya sekedar bersalaman. Vitamin dan jamu menjadi barang yang banyak dikonsumsi selain makanan pokok. Sebelum bepergian, orang akan dicek dulu suhu tubuhnya dan tidak akan diizinkan melanjutkan perjalanan jika terindikasi tidak sehat. Dan akan selalu dilakukan cek suhu tubuh ketika berkegiatan sosial seperti di mal, rumah makan, atau di mana saja. Tidak menutup kemungkinan ke depan orang akan diwajibkan membawa dokumen kesehatan pribadi saat bepergian. Atau bisa jadi sistem pelacakan kesehatan di bandara dan terminal transportasi umum lainnya akan menjadi lebih praktis dan mudah. Nah, selamat datang di tatanan kehidupan baru. #Indonesia Tatanan Kehidupan Baru. Bete deh, di mana-mana pada ngomongin virus corona mulu, nggak di rumah, nggak tetangga, nggak di TV, pusing aku. Iya, rame banget loh di sosmed, di berita, semuanya tentang corona. Kamu tahu nggak sih virus corona itu dari mana? Enggak, emang dari mana, Kak? Katanya virus corona itu disebarin sama alien dari segitiga Bermuda. Ini pada ngobrolin apa sih? Kamu dapat informasi dari mana? Aku dapat informasi dari grup WA dan sosmed aku nih. Katanya itu cuman hoax doang, nggak ada virus corona beneran. Gak usah percaya. Tunggu dulu. Itu grup WhatsApp dapat informasinya dari mana? Ada sumbernya nggak? Tahu.
Nah, itu hati-hati. Jangan sampai kamu termakan berita hoaks. Di internet itu tidak semuanya berita yang benar. Banyak di berita-berita simpang siur juga. Jadi setiap kali kamu dapat informasi, harus kamu cross-check lagi ke sumbernya. Oh, seperti itu. Terus gimana dong? Nah, kamu kalau mau nyebarluaskan informasi, dicek dulu ini benar-benar informasi resmi dari pemerintah atau dari ahlinya, seperti dari tenaga kesehatan atau bukan. Kalau bukan, ya jangan disebar-sebar. Tapi aku udah seberin ke grup. Gimana dong? Udah. Kalian nggak usah takut sama corona. Aku punya alatnya. Ya, apa? Nih ya, ini kalung anti corona. Dijamin nggak akan bakal kena corona. Sumpah lo. Ya iya dong. Nih, mau. Kamu dapat informasi dari mana lagi tuh kalungnya beneran anti corona? Loh ini kan lagi trending, banyak. Yang trending belum tentu bener informasinya. Kamu tahu nggak anjuran pemerintah itu harusnya pakai apa? Pakai apa? Yang bener tuh pakai masker udah cukup, nggak usah pakai yang aneh-aneh. Enggak, pokoknya tetap pakai ini. Ini pokoknya bagus. Bagus banget. Balik di Rumah Kata dan kita akan ngobrol lagi sama Alif, penulis Asmarandana Segenggam Puisi. Betul ya? Nah, kita pengen tahu nih, salah satu karya yang ada di Asmarandana itu. Ini puisinya bukan model bersambung begitu ya? Berdiri sendiri-sendiri Ya, kan? berdiri sendiri-sendiri. Judulnya dengan judul yang berbeda-beda gitu ya? Berbeda-beda. Baik. Boleh dong dibocorin 1-2 gitu boleh. Ya, Yang tak bacakan satu ya, sajaknya ya. Iya. Judulnya Reinkarnasi. Oke. Ada hujan yang jatuh tatkala mentari mulai membumbung tinggi. Ada air mata yang luruh tatkala perasaan mulai bersemi. Sejak purba, air mata adalah bunga paling abadi dalam cinta. Aku percaya bahwa segala yang tumbuh dari siraman air mata pada akhirnya akan berbuah bahagia. Luka yang menganga akan segera pulih jika dibasuh dengan air mata yang jernih. Genangan pada mata sebentar lagi akan menganak sungai, mengiringi kepergian senja terindah yang pernah kumiliki. Harapan demi harapan kusanjungkan demi keselamatanmu pada tujuan, sebab tidak ada alasan Tuhan tidak mengabulkan doa manusia berduka. Jangan kau sangka, jika air mata tak akan pernah lagi menatapmu. Rasa akan sirna dari relung dasar kalbu. Kau salah. Kepergianmu adalah ladang tersubur untukku menanam rindu. Jangan kau sangka jika kita tak lagi bisa mematuhi keluh kesah. Cinta akan musnah dari genggaman jiwa. Kau salah. Maha cinta akan memandu, cinta kita akan kekal terpadu. Teruslah melangkah, ada bahagia yang harus kau jemput. Teruslah maju, sebab ada asa yang harus kau renggut. Berbiasalah, tanpa puisiku di layar telepon genggammu. Berbiasalah, membias rindu yang mustahil bertemu. Selesai, 2019. Astaga, ini ceritanya tentang LDR atau gimana tuh? Iya, tentang cinta yang dipisahkan karena yang satu mau mengejar cita-cita. Iya. Tentang cinta. Aku agak langsung speechless gitu tentang cinta. Ya. karena cinta karena saya terpisah karena cita-cita gitu. Karena kan memang persepsi orang-orang kan beda-beda ya. Maksudnya saya nangkepnya itu adalah cerita yang LDR, tapi mereka tetap akan bersatu selama mereka bisa bertahan juga sih. Oh gitu ya. Kan. Tapi kalau puisi itu multitafsir, Pak ya. Jadi puisi iya, itu makanya multitafsir banget. Tapi kalau dari penulisnya sendiri sebenarnya mengartikan puisi ini adalah memang benar-benar pisah gitu ya. Ya, benar-benar pisah. Dia itu pisah karena dia itu yang satu itu mau mengejar cita-cita gitu. Dan kita itu mempersilahkan. Bahkan kita itu mendoakan, gak apa-apa. Tak doakan, tetap doakan gitu.
Ngono toh cah lanang sing kaya ngono iku. Ya enggak tahu lah. Karena rata-rata tuh egois ya. Tapi ada kok. Kita bisa menemui beberapa kang santri. Nah, kalau di pesantren ada namanya kang. Beberapa kang santri kayak gitu. Ya memang dipersilakan. Kalau dia itu mau menghafalkan Quran ya disilakan. Dan didoakan. Nah, biasanya doa orang yang terluka parah itu dikabulkan oleh Tuhan gitu loh, Mbak. Isinya kayak gitu. Ya itu loh ya, namanya cinta. Kalau bahasanya anak-anak muda sekarang, cinta itu nggak harus memiliki. Dan kalau cinta itu, iya kan, kita harus Ya, memiliki. kalau saya itu cinta tetap harus memiliki, Mbak. Oh gitu ya. Kalau orang bilang cinta itu tidak harus memiliki itu ada keraguan lah. Dia tuh kayaknya itu tidak benar-benar cinta, tidak ada tekad di situ. Kalau saya cinta ya harus memiliki. Tekad ya? Ya harus tekad toh. Lah kalau kamu ada di posisi kayak gitu, kamu akan gimana? Akan mengikhlaskan gitu juga apa gimana? Ya kalau misalkan kayak gitu ya cari lagi. Ya mungkin itu opsi kedua lah. Opsi kedua. Tapi kamu nggak bakalan ikhlas ya? Nggak ikut ngedoain juga nggak? Ya tetap kita doakan. Yang dinamakan cinta itu kan bukan orangnya toh, tapi kebahagiaan dia itu loh. Oh iya benar. Ya gitu. Oh iya juga sih ya. Ya kalau dia itu bahagia berarti kita kan sudah mendapatkan cintanya toh gitu loh. Oh iya benar. Gitu, Pak. Lah terus persepsi cinta nggak harus memiliki, tapi kalau kamu cinta harus memiliki apanya? Memiliki orangnya juga kan intinya. Mari kita berdebat. Bingung aku. Sebentar. Cinta nggak harus memiliki, tapi cinta buat saya harus memiliki, Mbak. Tapi kan bahagianya orangnya itu kita miliki. Kalau dia bahagia berarti kita sudah memiliki cintanya. Lah tapi kalau orangnya nggak sama kita gimana? Yang penting kan cintanya kan bersama kita gitu loh, Pak. Oh, jadi putus apa enggak tuh ceritanya? Ayo. Aku tuh terlalu cetek kali ya, memahaminya. Ya, enggak apa-apa. Iya, benar-benar. Iya, kamu hanya bisa tertawa menjawabnya. Itu kisahnya siapa sih sebenarnya? Ya, enggak tahu lah, ini karangan mungkin. Loh, kok karangan mungkin? Nggak mau buka rahasia nih. Tapi kamu banyak terinspirasi juga dari, gini. Sekarang tuh kan anak-anak muda sekarang tuh suka drakor nih. Yes. Banyak banget. Santri-santri cewek di sana juga suka nonton drakor nggak sih? Kalau di pondok itu nggak ada televisi. Lo kan bisa lihat lewat gadget. Nggak ada gadget. Kalau di pondok itu tidak boleh bawa HP. Kecuali dia liburan di rumah gitu ya. Nggak boleh ya? Nggak boleh. Aduh. Ngeri juga ya. Yang boleh itu hanya santri-santri yang khusus kayak gitu. Yang sudah kuliah ke atas itu baru boleh. Oh gitu. Kita nggak boleh. Jadi beberapa tahun yang lalu itu saya tidak bawa HP, tidak bawa apapun. Ya, laptop juga tidak ada, kayak gitu. Fokus kitab gitu aja. Jadi kita memang tidak ada hiburan lain gitu loh, Mbak. Makanya kita itu dekat dengan buku. Sebenarnya kita terpaksa. Itu rahasianya pesantren. Karena kita tidak punya gadget, kita tidak punya laptop, kita hanya punya kitab. Kalau kita suntuk kitab, pelampiasan kita hanya di buku. Makanya rata-rata anak pesantren itu bisa nulis gara-gara sebenarnya dia itu nulis itu juga pelampiasan gitu loh. Dia butuhkan baca kitab, akhirnya dia ambil buku, baca buku gitu. Oh, iya. Enggak, maksud aku kan kisah-kisah di drakor itu sudah membuat hati cewek-cewek, mayoritas cewek-cewek sekarang ini nih berbunga-bunga, gitu kan. Terkewek-kewek kalau bahasa aku itu ya kan. Nah kalau kamu sendiri di puisi kamu itu sendiri, menurut aku sih juga sudah tadi kayak puisi yang kamu tadi bacain itu juga sudah lumayan menyentuh lah hatiku, Cie. Cuma karena aku lebih suka visual gitu ya. Ada kepikiran gak sih buku itu kamu realisasikan ke visual gitu? Ya mungkin itu cita-cita, Mbak ya. Karena ya kebetulan juga selain suka gambar, ya cita-cita nanti tetap buat video ilustrasi lah. Cuma itu jangka panjang. Sekarang tuh banyak loh kayak di aja kan juga novelnya juga jadi film gitu. Ya alhamdulillahnya kayak gitu, Mbak. Sekarang banyak film itu yang diangkat tuh dari buku gitu. Nah, jadi gitu. Seneng. Jadi mungkin ini bisa jadi referensi kamu juga next target adalah amin. memasarkan karyamu untuk diangkat menjadi sebuah film. Amin. Doa emak-emak biasanya itu makbul lah. Aduh.
Doa ibu loh. Doa Iya, ibu itu terkabul biasanya. Iya bener. Ya udah jadi itu ya. Aduh, aku masih apa ya? Masih terbawa-bawa sama puisimu. Masih apa ya? Masih nggak terima sama statement kamu tadi, cinta itu nggak harus memiliki. tapi Yo, cinta harus memiliki. Yo. Hanya orang cemen yang bilang cinta itu tidak harus memiliki. Atau gitu. dia itu memang tidak bersungguh-sungguh ketika mencintai. Oke. Nah, wong mencintai ini tenanan itu yo cinta ya harus memiliki lah. Ya, Masa cinta gak harus memiliki? baiklah, nanti kita berdebat lagi. Tapi aku yang jelas pengen tahu nih, kamu kan di pesantren itu memang banyak baca buku gitu karena memang sebuah ya dari cerita kamu itu tadi memang suatu ya wes pelampiasan akhirnya nulis gitu kan. Nah kalau orang-orang yang di luar sana, anak-anak muda di luar sana yang pengen nulis, tips dari seorang Alif itu apa? Ya, tidak ada cara lain ketika kita ingin menulis buku kecuali kita membaca buku. Jadi pertama kita membaca buku. Nah biasanya orang itu tanyanya gini lah, aku gak seneng kok baca buku gitu. Ya mulailah dulu dengan apa yang kamu cintai. Misalkan kamu itu cintanya olahraga, ya baca dulu buku-buku tentang olahraga. Kalau yang cewek, aku tuh cinta seni yang romansa gitu. Romansa atau yang masak-masak gitu ya. Ya baca dulu. Baca dulu apa yang dekat dengan diri kita. Gitu. Misalkan kok kayak Mbak Ane bagaimana jadi speaker, ya baca dulu tentang buku speaker, cara berbicara dan lain sebagainya. Atau yang suka bisnis ya baca dulu buku-buku yang tentang bisnis. Kalau Najwa Shihab itu mengatakan sebenarnya mudah kok untuk jatuh cinta dengan buku itu. Kita hanya perlu satu buku untuk jatuh cinta. Ya carilah buku itu gitu. Gitu. Dulu itu jatuh cinta pertama dengan buku itu bukunya Ahmad Fuadi, Ranah Tiga Warna. Saya dulu juga sama, tidak suka dengan buku, tapi ketika aku sudah membaca bukunya Ranah Tiga Warna itu sudah jatuh cinta banget. Akhirnya itu gerbang lah untuk aku suka membaca. Lah biasanya ketika orang itu sudah suka membaca, tertarik dengan baca, dia itu ada gairah ingin menulis. Karena ketika otak kita itu sudah penuh dengan isi, kita itu secara otomatis itu pengen mengeluarkannya gitu. Baik, dituliskanlah dalam karya-karya itu. Kayak gitu. Poinnya Alif bilang adalah banyak-banyaklah membaca supaya kita juga punya banyak referensi. Kalau kamu gak suka baca, bacalah dulu dari yang kamu sukain supaya kamu cinta sama yang akan kamu tulis juga akhirnya nanti. Ya wes, ada mau pamit dulu. Terima kasih Alif ya. Siap, Mbak. I'm sorry dari Strawberry atas kedelayan tadi ya, tadi. Iya, sudah tak maafkan sebelum acara ini dimulai tadi. Oh cie. Makasih. Ya udah kalau gitu Ana pamit dulu. Thank you Alif, sukses. Semoga kita nanti ketemu lagi di di karya-karya kamu berikutnya. Oh iya terakhir, Asmarandana kalau pengen dapetinnya di mana? Ya di mana ya? Beli buku Asmarandananya di mana? Ya nanti tak share nomornya ya. Oh ya wes, di-share nomornya. Baiklah kalau begitu nanti lihat di sini ya. Ya bisa di Facebook Alif Irfan lah nanti. Oh, di Facebook Alif Irfan. Atau Instagram Alif_Irfan. Apa gimana? Di Facebook Alif Irfan. ALIEF Irfan. Oke, baiklah. Itu ya. Ya udah kalau gitu Ana pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.